warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Jaga kesehatannya. Nah, anak-anak untuk hari ini yang mengikuti Zoom ada 13 anak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Saya. Ya, silakan Hanifah. Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai keyakinan sendiri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat. Nah, anak-anak masih semangat? Mana semangatnya? Semangat! Nah, biar tambah semangat, Bu Devi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Aku lip sync. Sudah keluar? Sudah keluar anak-anak? Sudah. Sudah. Kita nyanyi bersama-sama biar semangat ya. Nah. Pendukungmu, patriot di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sudah semangat ya. Sekarang kita membaca Pancasila. 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 Ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Ketuhanan yang beratap. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, anak-anak itu tadi kita sudah melafalkan Pancasila. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar apa saja? Pembelajaran tema sebelumnya. Ya, pubertas apa lagi? Undang-undang dasar, kewajiban dan hak. Ya. Kewajiban dan hak. Gagasan utama juga ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Nah,
Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mabel? Gwen, sudah kelihatan? Sudah. Oh ya. Sudah. Nah. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Itu pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, nah nanti ada informasi bacaan, ada suatu bacaan, nanti kalian bisa menjelaskan informasi penting dan dapat menentukan gagasan pokok atau gagasan utama tiap paragraf. Untuk yang ketiga, yaitu upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, ini kita belajar hari ini. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa gambar nomor 1? Membayar pajak. Oh, Alicia, apa membayar pajak? Pajak. Apakah di Pajak. sini? Ya, membayar pajak. Antri apa enggak ini? Antri. Tertib apa enggak? Tertib. Tertib, ya. Membayar pajak. Membayar pajak itu termasuk hak apa kewajiban? Wajib. Kewajiban. Nah, kalau gambar 2 ini, gambar apa anak-anak? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong apa? Membersihkan balai desa. Membersihkan balai desa. Apakah semuanya? Apa anak-anak saja? Apa orang dewasa? Semuanya. Iya. Jadi yang membersihkan balai desa yaitu semua warga Desa. Iya, semua warga balai desa. Kalau membersihkan itu suatu hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Pinter. Jadi gambar 1 dan 2 itu kewajiban. Nah, Kewajiban warga negara. iya. Nah, kalau membayar pajak dampaknya apa ya? Ada yang tahu enggak? Dampaknya apa kalau bayar pajak? Untuk apa sih bayar pajak? Ada yang tahu enggak? Iya. Kalau membayar pajak itu digunakan untuk pembangunan bangsa, membangun bangsa ini secara merata. Kalau yang gambar 2, dampaknya apa? Kalau kita kewajibannya membersihkan, apa kewajibannya? Apa dampaknya? Lingkungan menjadi bersih. Iya, Bersih. lingkungan menjadi bersih, pinter. Jadi kita mendapatkan hak lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Nah, itu dampak positif atau negatif? Dampak positif. Pinter. Untuk yang selanjutnya. Nah, iya. Ada berita tanah longsor, benar? Ya. Benar. Ada tanah longsor, ada banjir. Ada banjir di mana? Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Nah, anak-anak, selain di Kalimantan, nah di sini ada berita. Di Manado itu ada banjir dan tanah longsor. Terus ada lagi ini di Jawa Barat. Bencana alam itu ada longsor juga, ada banjir bandang. Terus ada lagi, kalau longsor, kira-kira karena apa longsor itu?
Kalau longsor, kenapa kalau longsor itu? Longsor itu terjadi karena banyak apa? Pohon-pohon yang diapakan? Iya, banyak yang ditebang. Kalau ditebang, jadi hutannya jadi gundul. Tanah yang di atas itu akhirnya gampang mudah longsor. Nah, anak-anak, kalau buang sampah sembarangan, itu termasuk pelaksanaan tanggung jawabnya ada apa enggak? Kalau buang sampah sembarangan. Tanggung jawab apa enggak? Tidak bertanggung jawab. Kalau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, misalkan kalau buang sampah, dan apa tadi? Di hutan, ya. Tanggung jawab Anda itu? Tidak bertanggung jawab. Akhirnya berdampak positif apa negatif? Positif. Negatif. Kenapa negatif? Ayo, siapa tadi yang bilang negatif? Negatifnya apa? Karena merugikan masyarakat. Iya, karena merugikan masyarakat. Banyak terjadi musibah banjir. Yang rugi apa? Semuanya rugi. Kebanjiran. Jadi semuanya kedua dampak, yaitu dampak positif. Contohnya tadi apa? Jadi saya menjawab membayar pajak tepat waktu, ikut menyelesaikan pembangunan bangsa. Iya, tadi yang pertama ya. Yang kedua, ya, membersihkan tadi ya, gambar tadi ya. Iya. Dampak negatifnya apa contohnya tadi? Tidak bertanggung jawab dan menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, berdampak atau berakibat banjir. Banjir, dampaknya. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Sampai di sini tentang dampak tanggung jawab? Bisa ya? Ya. Selanjutnya, nah, ini ada di buku tema ya. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Silakan dibaca dari Hanifah dulu. Paragraf 1. Pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Nah, anak-anak untuk paragraf pertama, kira-kira ada yang tahu enggak? Mana gagasan utamanya? Kan tanggung jawab sebagai negara memiliki tanggung jawab. Ya, pelaksanaan tanggung jawab atau dampak pelaksanaan tanggung jawab. Ada informasi penting untuk paragraf 1? Ada yang bisa? Apa informasi pentingnya? Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, maka akan tercipta sejahtera masyarakat. Nah, jadi contoh paragraf 1, gagasan utama itu dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab itu ada dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Sekarang paragraf 2, laki-laki. Siapa yang berani? Mana laki-lakinya? Didi? Atau siapa ini? Dava? Andika? Atau Bayu? Atau Reza? Silakan. Ayo paragraf 2. Baca. Ayo yang laki-laki. Yang laki-laki gantian. Siapa yang berani? Laki-laki harus berani dong. Ayo. Siapa laki-laki?
Loh, perempuan semua ta ini? Laki-laki. Mas Dava, Andika. Siapa yang berani? Tinggal baca saja ya. Siapa yang berani? Yang laki-laki, anak-anak. Mana laki-lakinya? Perempuan semua ini. Adalah melaksanakan dan membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan warga negara sebenarnya akan untuk pembangunan bangsa. Ya, masih di Untuk jembatan. Ya. Umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika Ya. pembayaran pajak dilakukan, maka pembangunan akan berlangsung. Jadi positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, untuk paragraf 2, gagasan utamanya apa? Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya apa? Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Ya. Misalnya untuk pembangunan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Ya, yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu untuk pembangunan bangsa. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Bisa? Tidak ada. Tidak ada. Nanti kalian juga mengerjakan ini selanjutnya. Nanti Bu Devi kasih link ya. Sudah bisa ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, upaya pengembangan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, itu ada di buku tema kalian. Paling itu. Kalian lihat. Nah. Nah, contoh pengembangan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera, yaitu contohnya, yaitu ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga. Nah, di sana ibu-ibu diberi pembinaan. Seperti cara membuat masak atau mengolah limbah industri. Nah, itu untuk kesejahteraan juga. Nah, tugas kalian, nah di sini juga ada, kalian lihat di pembelajaran 3, subtema 3, paling akhir sendiri. Nah, itu ada sebuah clipping mengenai pengembangan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, nanti kalian bisa mencari gambar bersama orang tua kalian. Nah, nanti tentang upaya pengembangan, ini ya, judulnya ya, upaya pengembangan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, nanti link pengumpulannya nanti di grup WA. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ini gambar-gambar. Ya, boleh. Betul. Nah, ini gambar, boleh seperti gambar mengolah limbah, boleh. Boleh menanam sayur, boleh. Nah, cari di koran boleh, di internet boleh, di gambar-gambarnya boleh, kamu screenshot boleh, nanti kamu taruh di Microsoft Word, nanti dikirimkan lewat file, kalau usah di print ya. Nah, itu tugas kalian. Selanjutnya, anak-anak, nah, ayo renungkan. Nah, sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai warga masyarakat? Sudah? Sudahnya sudah apa, anak-anak? Seperti apa?
Mengikuti kerja bakti. Mengikuti kerja bakti. Ada yang lain? Katanya sudah. Kamu sebagai warga negara sudah melakukan tanggung jawab. Seperti apa? Tadi ikut kerja bakti. Ada yang lain? Membuang sampah Tidak membuang. pada tempatnya. Itu juga membantu. Ya. Membayar pajak. Membayar pajak, betul. Nah, ini. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang sudah kamu laksanakan? Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah dilaksanakan atau belum? Kalau buang sampah pada tempatnya? Sudah. Menjalankan tata tertib. Ya, boleh menjalankan tata tertib. Nah, itu ya. Tanggung jawab harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan nanti berdampak negatif. Kayak buang sampah itu, banjir, dan tanah longsor ya. Nah, selanjutnya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Tadi, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Menjawab. Apa yang pertama? Dan Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Tadi kan ada yang positif sama negatif. Yang kedua, tentang apa yuk? Masih ingat? kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, kita belajar mengenai gagasan utama pada bacaan non-fiksi. Tadi kan sudah, ya. Kalian kan sudah, oh ini gagasan utamanya, sudah membaca tadi ya. Dan informasi penting. Nah, untuk yang ketiga, yaitu upaya pengembangan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, ini link evaluasinya, link tugasnya, nanti Bu Devi share di grup WA ya. Ini Microsoft 365 ya, nanti Bu Devi share. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, yang paling disukai pembelajaran hari ini apa? Siapa? Hari ini suka belajar apa? Tadi sudah belajar apa aja? Kewajiban sebagai warga. Kewajiban sebagai warga negara. Ya, kewajiban, tanggung jawab, dampaknya ya, dampak positif dan negatif. Ya, yang kedua tadi apa? Ada bacaan negatif. non-fiksi. Ya, mengenai gagasan utama dan mencari informasi penting. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan dipimpin tadi, Hanifah. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. 85 sampai 100 itu artinya sudah bagus. Ini tinggal sudah. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian harus tetap semangat. Mana semangatnya? Semangat, gitu nah. Semangat. Nah, dikerjakan tugasnya, jangan lupa ya. Ya. Dijaga kesehatannya juga. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran tema 3, pembelajaran 3
untuk hari ini. Dan selanjutnya pada pembelajaran 4. Nah, sampai ketemu pada Zoom berikutnya. Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.